Api terancam dimiskinkan, hartanya disita jika tidak membayar biaya pengganti 210 miliar rupiah setelah putusan ingkrah. Guys, kalian lihat berita pagi ini nggak? Berita apaan? Tentang politisi besar yang mengkorupsi uang triliunan. Terus orang-orang maunya dia dihukum mati. Hukuman mati? Iya. Kedengarannya tegas sih, tapi apa itu solusi terbaik? Aku juga lihat berita itu pagi tadi. Kalau misalnya dihukum mati, emang uang rakyat bisa kembali ya? Enggak sih kalau menurut aku. Enggak kan? Ini kayaknya bukan solusi terbaik sih. Tapi... kalian lihat berita hangat pagi tadi juga nggak? Itu yang kami bahas. Jadi kami tuh nggak setuju tahu. Jadi kami tuh nggak setuju tahu sama hukuman mati. Ya nggak sih? Saya serius, hukuman mati itu setimpal buat koruptor ya. Kan itu bukan bikin rakyat menderita. Tapi hukuman mati itu nggak menyelesaikan masalah ya. Kalau kita bunuh mereka, apa kita nggak sama aja ya? Ini seru nih diskusinya. Kita cari tempat yang ada aja yuk. Banyak banget di sini. Yuk. Jadi menurut kalian gimana? Menurut aku ya, hukuman mati itu cuma solusi instan aja. Yang penting itu reformasi hukumnya. Kalau hukuman negara kita itu kuat, korupsi itu nggak bakal ada celah lagi. Setuju. Aku juga pikir gitu. Gimana kalau suatu hari nanti ternyata dia dinyatakan nggak bersalah? Ya lo nggak bisa diganti, say. Benar juga ya, hukuman mati itu sering dipakai negara-negara otoriter buat bungkam oposisi. Aku takut aja kalau sistem kita nggak siap, hukuman ini bisa disalahgunakan. Tapi kalian lihat kan koruptor besar tuh hidupnya malah enak di penjara, mereka diberikan fasilitas mewah. Apa nggak merugikan rakyat? Ada, tapi itu karena fokus kita hanya pada hukumannya saja, nggak memfokuskan jangka panjangnya loh. Kenapa nggak bikin hukuman yang benar-benar membuat mereka menyesal? Misalnya seperti kerja sosial seumur hidup, terus juga langsung membantu masyarakat yang mereka rugikan secara langsung. Aku baru kepikir
kepikiran tentang diskusi kita siang tadi. Kalau dipikir-pikir, memang sih hukuman mati itu terlihat terlalu tegas dan itu pun tidak menyelesaikan apa-apa. Betul, karena hukuman itu harusnya mendidik, bukan mematikan. Aku suka nih cara berpikir kalian. Kalau kayak gini, pikirannya Indonesia bisa lebih maju ke depannya. Kita nggak mau kan negara ini terkenal karena hukum matinya, tetapi karena keadilannya. Yang penting saja sudah setuju sama kita, guys. Iya, Tuh. Makan nih. Iya, makan. Enak. Duduk deh. Nyam, nyam, nyam. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, emas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Hukuman mati bagi koruptor terdengar tegas. Tapi, keadilan sejati bukan soal balas dendam. Keadilan sejati adalah dengan keberanian untuk memperbaiki sistem, menciptakan hukuman yang mendidik, dan memastikan kejahatan tak terulang. Ketika hukum berdiri tegak tanpa memihak, ketika setiap pelanggaran diadili dengan kebijaksanaan, dan ketika setiap manusia dihargai nyawanya, disitulah Indonesia menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa yang bermartabat. Negeri ini terlalu indah untuk dirusak oleh korupsi. Harapan kami adalah dengan membangun masa depan di mana keadilan menjadi cerminan keindahan Indonesia. Mulai dari sistem yang kuat, rakyat yang percaya, dan generasi yang berani bermimpi besar. Mari kita wujudkan bangsa yang bebas dari ketidakadilan, di mana hukum menjadi pelindung bukan alat kekuasaan. Bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, di mana kepercayaan rakyat tidak lagi dikhianati. Perubahan bukan hal yang mudah, tapi langkah kecil yang kita mulai hari ini akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Untuk Indonesia yang adil, damai, dan penuh harapan, kita harus berani mengambil pilihan yang berat demi masa depan yang lebih terang.